Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yasqat. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan kitab kita, yaitu Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan tentang istiwanya Allah tabaraka wa ta'ala di Arasy. Selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah fi kitabihi al-mabsut fi mas'alatil i'taqir raqabatil mu'minah fil kafarah. Kata Imam As-Sabuni dan imam kita, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah, fi kitabihi al-mabsut fi mas'alati i'taqir raqabatil mu'minati fil kafarah, tentang permasalahan pembebasan budak mukminah sebagai kafarah, sebagai tebusan. Yani kitab Al-Mabsut di sini yang dimaksud adalah kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, yakni kitab ya. Di dalamnya ada pembahasan tentang pembebasan budak sebagai kafarah. Nah, budaknya itu adalah budak yang beriman, budak mukminah. Sebab kalau kita lihat di dalam bab pembebasan budak, maka pembebasan budak itu dapat dijadikan sebagai kafarah dalam beberapa kasus, ya. Seperti kasus pembunuhan seorang mukmin dengan tidak sengaja. Kemudian kasus ila, ini seorang istri di boikot sama suaminya dengan sumpah, yaitu suaminya tidak akan menggauli dia, ya. Naam. Kemudian
Dalam kasus yang ketiga adalah kasus zihar. Zihar itu seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau layak seperti punggung ibuku, ya. Atau nanti di dalam pembahasan fikih para ulama katakan begini, kalau dia dalam lafaz begitu ya, engkau seperti punggung ibuku. Tapi kalau seandainya ada seorang suami, dia katakan kepada istrinya, engkau seperti perut ibuku. Masuk dalam zihar apa tidak? Itu nanti pembahasan. Tapi yang jelas ini dalam kasus pembebasan budak sebagai kafarah, ini terjadi dalam kasus-kasus ini, ya. Nah, salah satunya ini kasus pembebasan budak yang mau dilakukan ini adalah sebagai sebuah, bukan ketetapan hukum yang ditetapkan bahwa perbuatan ini harus demikian, tapi sebagai perbuatan baik. Paham maksudnya? Jadi perbuatan baik itu juga bisa jadi seorang dia ingin membebaskan budak tanpa ada sebab apa-apa juga bisa, perbuatan baik dari dia saja. Ya, paham ya? Nah, di dalam bab pembebasan budak ini, di dalam kitab Al-Um, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membuat satu pembahasan. Nah, di dalamnya, wa in la yasihhu, di sini sudah Ana jelaskan kemarin bahwa di cetakan Ana ini ada kalimat yang gugur ini, ya. Ini kalimat yang gugur ini diperkirakan itu gairah mukminah, sama seperti kalau di cetakannya Pak Us itu ada ya, gairah mukminah. Artinya wa in gairah mukminah la yasihhu takfiru biha li khabari Muawiyah bin al-Hakam wa annahu arada ayyutikal jariyati sauda'a li kaffarah. Itu kalau budak yang mau dibebaskan itu dalam pandangan Imam Syafi'i, kalau dia bukan seorang mukminah, bukan budak mukminah, itu tidak sah dijadikan sebagai kafarat. Ya. Kemarin sudah Ana jelaskan ya. Kenapa? Li khabari Muawiyah bin al-Hakam wa annahu arada ayyutikal jariyati sauda. Karena ada hadis dari Muawiyah bahwa suatu ketika beliau ingin membebaskan budak yang berkulit hitam li kafarah, sebagai kafarah. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an i'taqihi iyyaha. Lalu Rasulullah bertanya kepada budak itu, kepada Muawiyah bin Hakam tentang budak tersebut. Famtahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, lalu Rasulullah ngetes, menguji budak tersebut dengan ucapan beliau, man ana, siapa saya. Fa asyarat ilaihi wa ila sama, maka budak tersebut berisyarat kepada Nabi dan ke langit, yakni annaka Rasulullah alladzi fis sama, maksudnya engkau ini adalah utusan Allah yang ada di langit, gitu. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atiqha fa innaha mu'minah, yaitu kalau begitu bebaskan dia karena dia ini seorang
mukminah. Ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang dinukil oleh Al-Imam As-Sabuni ini dengan lafaz ketika Rasulullah bertanya kepada budak itu, man ana, lalu budak itu fa asyarat ilaihi wa ila sama, dia berisyarat kepada Nabi dan ke langit, yang memberikan pengertian bahwa Nabi adalah utusan Allah tabaraka wa ta'ala yang ada di langit. Ini diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Namun ada riwayat yang sahih yang menjelaskan hal ini secara gamblang di dalam Sahih Muslim dan di dalam Musnad Ahmad rahimana wa rahimahumullah. Yaitu riwayat yang sahih tersebut menyebutkan bahwa Muawiyah bin Hakam itu mempunyai budak, yang budak itu kerja mengurus atau menggembala kambing-kambing miliknya Muawiyah bin Hakam. Nah, dia menggembala kambing-kambing itu di seputaran Gunung Uhud dan Gunung Jiwaniyah. Nah, suatu ketika kata Mu'ad bin Hakam, saya melihat bahwa ada serigala yang makan kambing itu. Di antara sekumpulan kambing yang digembala itu ada satu yang dimakan sama serigala. Nah, Muawiyah bin Hakam manusia biasa, dia tentu sedih sebagaimana Bani Adam sedih kalau dia punya benda sesuatu hilang. Ya, kesedihan itu kemudian menimbulkan kemarahan sedikit, lalu dia tampar, itu dia marah. Maka kata dia di dalam lafaz yang tersebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu, bahwa walakinni saqattuha saqtah. Tetapi aku pukul orang itu dengan budak itu dengan pukulan yang keras. Setelah itu menyesal. Waduh, kenapa saya sampai pukul budak ini? Orang lemah, ya, orang fakir, ya sudahlah, tebuskan. Saya ingin tebus kesalahan ini, kekeliruan ini dengan bebaskan dia aja. Maka dia datang ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ceritakan hal ini, dan Rasulullah itu "Adzama dzalika alayya", kata Muawiyah. Rasulullah menganggap ini bukan perkara kecil, perkara besar, ya, menyakiti budak, ya. Maka dia bilang, ya Rasulullah, kalau begitu afala u'tiquha, tidakkah alangkah baiknya saya bebaskan dia saja sudah. Ketika itu maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "I'tini biha", datangkan dia kepada, datangkan dia. Maka kata Muawiyah, "Fa'ataituhu biha", aku datang bawa orang ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bawa budak ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala laha, maka Nabi bertanya kepada dia, "Aina Allah", di mana Allah? Qalat fis sama, maka budak ini mengatakan di langit. Kemudian apa kata Nabi lagi, man ana, siapa saya? Kata budak itu, anta Rasulullah, anta adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam, a'tiqha fa innaha mu'minah. Ya, kalau begitu silakan bebaskan dia karena dia wanita mukminah. Jadi ini lafaz yang sahih, ada dalam Sahih Muslim dan ada dalam Musnad Ahmad. Yaitu pertanyaan Rasulullah itu dua, ya, tentang aina Allah, di mana Allah, dan man ana, siapa saya. Mafhum ya ikhwan? Nah, ikhwanna fid din, azzani Allahu wa iyyakum.
Di akhirnya yang menjadi syahid bagi Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Rasulullah mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia ini mukminah. Dari sinilah Al-Imam Asy-Syafi'i beristidlal, seandainya budak ini dia bukan mukminah, maka Rasulullah ketika itu tidak mengizinkan dia untuk dibebaskan sebagai kafarah. Kalau dibebaskan biasa saja ya tidak ada masalah, tapi dibebaskan sebagai kafarah itu tidak boleh, karena Rasulullah mengikat dengan fa innaha mu'minah. Begitu. Paham ya, ikhwan? Paham sampai sini ya? Baik. Maka di dalam bab ini ada pembahasan ini, ada beberapa hal yang ingin Anda jelaskan. Pertama, peristiwa budak ini jelas menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan pertanyaan Aina Allah. Artinya pertanyaan Aina Allah, di mana Allah itu bukan pertanyaan yang baru, bukan pertanyaan yang bid'ah, bahkan pertanyaan yang di dalam pandangan syariat hal itu diizinkan. Mahfum ya? Karena Rasulullah mengatakan Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang mengingkari pertanyaan ini, mereka mengatakan bahwa di dalam hadis itu sama sekali Rasulullah tidak menyinggung di mana Allah. Dan bahkan ada yang lebih parah daripada itu, di mana pendapat para orang-orang yang mengikut pendapatnya Jaham bin Safwan, mereka mengatakan kalau bertanya tentang di mana Allah, itu berarti Allah itu membutuh ruang. Allah itu butuh terhadap ruang. Nah, kalau Allah butuh terhadap ruang, itu tidak mungkin Allah butuh terhadap tempat. Kalau Allah butuh terhadap tempat, maka Allah itu sama dengan makhluk. Maka ini tidak mungkin bagi mereka. Maka pertanyaan ini salah. Jahmiyah mengatakan pertanyaan ini salah. Subhanallah. Dia mengatakan Rasulullah salah bertanya. Ini apa? Batil. Ini lancang terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini yang pertama. Dan Anda sendiri ya, kawan. Pada beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika saya berdakwah di Papua, waktu itu saya ngisi di salah satu radio. Saya pernah didatangi oleh seorang yang katanya 15 tahun di Pakistan, datang ke saya, diskusi. Terus saya tanya, di mana Allah menurut kamu? Jangan bertanya itu, untuk pertanyaan yang bid'ah katanya. Langsung kabur. Langsung diskusinya ditutup, pulang. Saya teringat, memang inilah yang para ulama mengatakan bahwa pemahaman Jahmiyah itu mereka mengingkari pertanyaan ini. Dan itu ada sampai zaman ini. Kenapa? Karena di atas pemahaman itulah mereka membangun akidah yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, di segala tempat. Seandainya pertanyaan ini ada bagi mereka dan legal diakui oleh mereka, maka mereka harus rujuk dari pendapat mereka untuk mengatakan Allah itu di langit. Paham ya, ikhwan? Tapi untuk mempertahankan argumennya bahwa Allah itu di mana-mana, pertanyaan yang mengarahkan mereka, pukulan telak kepada mereka, bantahan telak kepada mereka, diingkari oleh mereka dan dikatakan ini pertanyaan yang nggak boleh ada. Paham ya? Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua ya, ikhwan, ini bahasan fikih. Tapi karena disinggung di sini, jadi Anda masukkan pembahasannya. Yaitu pembahasan pembebasan budak. Itu di dalam nas Al-Quran, kalau pembebasan budak tentang pembunuhan seorang mukmin dengan dengan sengaja, yakni ayat mengatakan waman qatala mu'minan khata'a, dengan tidak sengaja, barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena keliru, tidak sengaja, maka apa?
fatahriru raqabatin mu'minah, maka tebusannya adalah membebaskan budak mukminah. Jelas ayat mengatakan itu. Namun kemudian para ulama berselisih pendapat tentang pembebasan budak di kasus zihar dan di kasus apa? Ila. Apakah di kasus zihar juga apa tadi? Zihar itu apa tadi? Sebelum ada lanjut. Apa zihar? Nah, itu ila. Kalau zihar pakai zihar. Tapi ya kita orang Indonesia ini kan lidahnya kadang-kadang enggak cakap dalam ngomong lafaz-lafaz Arab, jadi bicara kadang-kadang bisa jadi zi juga ya. Itu maklum aja ya. Nah, zihar titik ya gitu ya. Nah itu kasusnya. Dan kasus ila itu para ulama berselisih pendapat. Apakah tebusannya pembebasan budak itu harus mukminah atau tidak mukminah? Iya. Kenapa? Karena ayat mengatakan bahwa apa namanya kasus zihar itu di dalam surat Al-Maidah ya. Kasus zihar itu dalam surat apa ya? Surat Al-Mujadilah ya. Ya ini walladzina yutahhiruna min nisaihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin. Orang-orang yang mendihar istrinya kemudian dia ingin kembali, maka dia wajib untuk apa? Membebaskan budak min qabli ayyatamasa, sebelum dia berhubungan suami istri. Jadi sebelum mau menarik kalimat zihar itu lagi, itu harus bebaskan budak dulu sebelum rujuk supaya bisa lakukan hubungan suami istri. Dan di dalam ayat surat Al-Mujadilah itu Allah katakan di situ hanya apa? Fatahriru raqabah, maka dia bebaskan budak saja. Itu tidak disebutkan dengan pengikat kalimat mukminah, tidak. Begitu juga dalam kasus ila, itu disebut juga fatahriru raqabah, maka dia membebaskan budak juga. Jadi tidak ada sebutkan mukminah. Mafhum ya ikhwan? Maka para ulama di situ berselisih pendapat. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i itu beliau mengatakan walaupun itu kasusnya zihar dan ila, itu harus budaknya itu harus mukminah. Kenapa? Karena lafaz yang bersifat umum itu dibawa kepada lafaz yang bersifat khusus. Lafaz-lafaz yang mengatakan pembebasan budak secara umum itu dibawa kepada lafaz kasus pembunuhan dengan tidak sengaja yang menyebutkan secara khusus budaknya itu beriman. Itu satu. Yang kedua, lafaz pembebasan budak secara umum dibawa kepada kasus Muawiyah bin Hakam ini, yaitu ketika hendak membebaskan budak, Rasulullah panggil dan tanya lalu mengatakan dia innaha mukminah, dia itu mukmin. Dibawa juga kepada kasus khusus ini. Paham ya kawan? Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan budak yang mau dibebaskan sebagai kafarat itu harus mukminah. Itu perkara kedua. Mafhum ya kawan? Perkara ketiga, ana ingin jelaskan sedikit mengenai dengan tarikh. Nanti antum bertanya, Ustadz, adakah kasus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menila istri-istrinya? Jawabannya ada. Jadi ada hadis ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, tetapi hadisnya dianggap dhaif, tetapi maknanya sesuai dengan konsekuensi ayat. Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan begini, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi faharrama. Suatu saat Rasulullah itu pernah mengila istri-istrinya,
lalu beliau mengharamkan faja'alal harama halalan wa ja'ala lil yamini kafarah. Lalu beliau mengharamkan yang halal, lalu beliau membayar kafarah untuk itu. Iya. Jadi kafaratnya itu, kafarat ilah itu adalah kafarat sumpah. Kafarat irah, kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Kafarat sumpah itu apa? Pak Edi, membebaskan budak, puasa Senin Kamis. Oh, lama sekali 3 bulan Pak Edi. Nah, itu kasus anu tuh tinggal tambah 1 bulan jadi kasus anu di siang hari Ramadan. Kasus 2 bulan ya, sih kurang. Puasa berapa hari? Kasus sumpah, kafarah sumpah. Puasa 3 hari. Yang ketiga, harusnya ini yang ketiga, karena para ulama mengatakan di sini harus tertib. Ya, harus tertib. Ini yang ketiga. Yang kedua dulu apa? Kasih makan berapa orang miskin? 1 kampung. Nah, baik. Kemudian puasa ya. Baik. Jadi para ulama mengatakan di sini apa harus apa berturut-turut. Kalau ini nggak sanggup baru ini nggak sanggup baru ini gitu. Ya, baik. Nah, kalau kasus kafarah ilah itu sama dengan kafarah sumpah. Ya, sudah paham di situ ya. Nah, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengilah istri-istrinya. Sebabnya, jadi Rasulullah bersumpah tidak menggauli mereka, dan itu terjadi selama 29 hari. Rasulullah menjauhi istri-istrinya. Sebabnya apa? Sebabnya itu ada beberapa sebab ya. Yang pertama karena sebahagian istri-istri beliau itu membocorkan rahasia pribadi beliau kepada sebagian yang lain. Jadi memang kalau antum masih monogami belum tahu kasus-kasus yang kayak gini ya. Tapi bukan berarti antum harus poligami supaya tahu ya. Bukan. Nah, jadi tabiat wanita itu biasa. Jadi kalau antum yang poligami merasakan lika-liku pernikahan, yang satunya makar sana, yang satu makar sini, biasa. Gak usah tanggapi sampai harus naik pita. Ya, urat leher gak perlu terlalu tegang. Kenapa? Karena ada manusia yang paling terbaik dari istri antum itu pernah melakukannya. Siapa mereka? Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum mengalami kehidupan yang kayak gitu, senyum aja, sudah pura-pura nggak tahu. Ya jangan ditanggapi. Nah itu sifat wanita. Manusia yang paling terbaik yang mereka itu apa? Dijamin surga. Ada ansor, ada muhajir di situ kan masuk. Orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi manusia terbaik, mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pun mereka nggak bisa memegang rahasia Rasulullah khusus dalam hal ini. Kenapa? Kalau antum tanya apa sebabnya? Sebabnya banyak. Kehidupan rumah tangga itu kadang-kadang istri mau pamer kepada istri yang lain. Istri suka kepo. Kadang-kadang kita ada makan di mana, dia jalan pura-pura lari pagi, mau ngecek ini lagi ngapain di sana itu. Ya, biasa. Itu biasa. Apa ya, kawan? Kadang-kadang kita ada di rumah pura-pura suruh anak ngirimnya, bilang abah dulu di rumah nih ada saklarnya mati. Ya, itu biasa. Ya, nah, ini sebab yang Anda mau mengatakan. Yang kedua, sebab yang kedua adalah mereka apa namanya? Sepakat untuk memboikot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum pernah diboikot ya? Ya.
Monogami saja diboikot, apalagi poligami ya. Ini ikhwan, bahwa bagaimanapun kondisinya mereka adalah manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia, istri-istri beliau juga adalah manusia, mempunyai sifat-sifat manusiawi. Kecemburuan itu tidak bisa hilang. Jadi jangan antum beranggapan istri-istri antum itu benda mati. Ya, jangan suka membicarakan hal-hal yang antum gak bisa realisasikan di hadapan mereka hanya untuk membuat mereka sakit dan menderita. Kadang nyalinya gak bisa untuk poligami, hari-hari ngomong poligami, sakit telinga istri. Ngapain? Kalau mau eksekusi ya udah eksekusi aja, gak usah terlalu banyak ngomong. Ya, karena dia punya perasaan, dia manusiawi. Maka kemudian apa? Istri-istri Rasulullah ini sepakat boikot Nabi. Urusannya apa? Urusan kecemburuan. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum madu di rumahnya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy wanita cantik jelita, ya. Minum madu siang hari itu dan Rasulullah duduk di situ ngobrol-ngobrol sebentar. Ternyata diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah. Rasulullah mampir di mana? Jadi kalau antum yang poligami ada jalan bawa istri makan di mana, tiba-tiba istri yang satu lewat, nggak usah kaget, biasa. Ya. Nah ini apa ya kawan? Ternyata Aisyah dan Hafsah tahu. Mereka sepakat boikot Nabi Sallallahu alaihi wasallam selama sehari semalam. Nggak usah ngomong sama Nabi. Diam aja, kalau Nabi datang diam aja sudah. Ya, jurus paling ampuh ya. Yang ketiga, sebab yang ketiga, mereka buat makar. Makarnya apa? Makarnya kalau Aisyah dan Hafsah sepakat radhiyallahu taala anhuma, makar dalam tanda kutip ya, dalam bab ini sebagai sifat manusiawi ya. Nah, itu sepakat, Hafsah, nanti kalau Rasulullah datang kepadamu, engkau katakan kepada Rasulullah, saya cium bau ghafir dari dirimu. Nanti kalau Rasulullah datang di saya juga, saya ngomong kayak gitu. Ya Rasulullah, saya cium bau ghafir pada dirimu. Ya. Maka ternyata hal itu terjadi. Hal itu apa? Terjadi. Dan subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang sangat lembut sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan nun wal qalami, bagaimana? Nun wal qalamil innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu berada di atas akhlak yang paling agung. Jadi kalau pakai konsep antum, nanti antum bilang Rasulullah takut istri. Ya. Ternyata peristiwa itu menyebabkan Rasulullah bilang, ya sudah kalau begitu saya nggak akan minum madu lagi. Saya bersumpah saya tidak akan minum madu. Tapi ingat, sumpah saya ini jangan kasih tahu ke yang lain. Nah gitu. Iya. Nanti Rasulullah takut sama istri-istrinya. Bukan, kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuasyarah. Iya. Tapi ternyata sikap Rasulullah ini keliru. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Allah katakan apa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaqi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah hanya mau cari keridhaan istrimu? Ini ayat ini. Iya, mau cari keridhaan istri antum ini. Ya. Ternyata ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia, manusiawi. Apa ya kawan? Manusia. Baca. Kenapa engkau mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah? Allah, Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula kedua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur juga oleh Allah. Di dalam surat yang sama At-Tahrim ayat 4 Allah katakan wa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Kalau kalian ini berdua bertobat, ya Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah bertobat, maka sungguh itu berarti hati kalian berdua telah condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih tidak mau, wa in tadahara alaihi, kalau nggak mau tetap bangkang, maka apa yang terjadi? Fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihal mu'minin. Maka sesungguhnya Allah, Jibril dan orang-orang mukmin itu adalah penolong bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya, ikhwan? Istri Rasulullah itu ditegur oleh Allah kalau bertobat, tapi kalau tetap mau bangkang, maka Allah menjadi pembela bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka karena peristiwa itulah Rasulullah mengilah istri-istrinya, sudah tinggal. Jadi wanita itu punya motivasi di hadapan suami itu ingin, apalagi poligami ya. Orang monogami mungkin belum tahu ya. Ini saya cerita sedikit karena saya juga termasuk poligami ya. Jadi dia kadang-kadang ada hal-hal rahasia yang kita sampaikan ke dia, dia tidak tahan kalau mau kalau disembunyikan. Kenapa? Apalagi kalau dalam bab yang di situ kelihatan dia ada punya nilai lebih. Paham ya? Misalnya ini kita katakan, anti cantik sekali. Wah itu sebentar nanti jadi kayak yang lain. Wah suami saya tadi bilang saya cantik. Yang lain, oh berarti saya nggak cantik ya. Yang keduanya ya, gitu. Ya, jadi ada faktor pendorong dari sisi manusia untuk memaksa dia menampilkan nilai lebihnya di hadapan suaminya. Sah-sah saja, sah-sah saja. Paham ya, kawan? Nah, Rasulullah ilah istri-istri beliau sampai 29 hari lamanya peristiwa itu. Lalu turunlah ayat untuk memberikan pilihan. Kalau mau Rasulullah bebaskan mereka, talak. Kalau masih mau dengan Rasulullah, berarti Rasulullah bayar kafarat. Nah, ilah itu sendiri itu dia harus 4 bulan lamanya. Dan ilah itu bukan talak. Kalau selama lebih dari 4 bulan itu suami tidak boleh mengilah lagi. Suami harus dipaksa untuk rujuk atau bayar kafarah. Rujuk, bayar kafarah atau talak, mentalak mereka. Tapi kalau sebelum 4 bulan dia menarik itu tidak termasuk ilah. Dia bayar kafarat saja sudah, kembali lagi biasa. Paham ya, ikhwan? Nah, baik. Demikian ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Itu faedah tambahan berkaitan dengan apa? Peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilah istri-istrinya, yang kemudian menjadi pembahasan di sini adalah pembebasan budak itu dikaitkan dengan keimanan. Yang menjadi pembahasan akidah dengan keimanan ini apa? Karena Rasulullah menganggap budak ini beriman setelah budak ini mengakui keyakinannya bahwa Allah itu di langit. Allah itu apa? Di langit. Ini topik pembahasan inti di dalam bab ini. Mafhum ya, ikhwan? Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, fahakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fis samai wa arafat rabbaha bi sifatil uluwi wal fawqiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi, menetapkan hukum bagi wanita tersebut tentang keislamannya, tentang keimanannya tatkala dia mengakui bahwa Rabb-nya di langit dan dia mengenal Rabb-nya dengan sifat ketinggian Allah. Aina Allah dikatakan fis sama. Dia tahu Allah di langit, Allah itu tinggi. Maka ketika dia menetapkan keyakinannya demikian, Rasulullah hukumi orang ini mukminah, bebaskan dia. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Maka dari sinilah kita katakan bahwa
akidah yang telah dipegang oleh para imam-imam terdahulu itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di Arasy. Imam Syafi'i punya pendapat lain yang sangat bagus sekali, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi ini Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Beliau punya bapak kepada Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau ini menulis kitab Aslus Sunnah. Aslus Sunnah itu sebuah kitab akidah yang dia tanyakan kepada bapaknya, lalu dia tanyakan kepada sahabat bapaknya, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi ditanya oleh anaknya Abu Hatim tentang akidah, lalu dia tulis jawaban mereka dalam satu bentuk kitab akidah kecil yang namanya Aslus Sunnah. Biasanya dikenal dengan Akidah Ar-Raziyain, akidah duanya Razi, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Itu dia nukilkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini. Jadi begini, diriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la, dia berkata bahwa aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata ketika beliau ditanya tentang sifat-sifat Allah. Maka apa jawaban Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, lillahi asma'un wa sifatun la yasa'u ahadan radduha. Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat, tidak boleh bagi seorang pun untuk menolaknya. Wa man khalafa ba'da thubutil hujjati alaihi faqad kafara. Barang siapa yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah itu salah satu atau menolak sebahagian setelah ditegakkan hujjah atasnya, faqad kafara, maka dia kafir. Maka dia apa? Kafir, kata Imam Syafi'i. Wa amma qabla qiyamil hujjah, adapun sebelum ditegakkan hujjah, fa innahu yu'dzaru bil jahl, maka dia kalau menolak nama dan sifat Allah, kalau belum ditegakkan hujjah makanya berarti dia dianggap bodoh, maka fa yu'dzaru bil jahl, dia diberikan udzur dengan kebodohannya. Ada udzur bil jahl enggak? Dalam mazhab Syafi'i ada udzur bil jahl enggak? Ada. Dari mana? Lah ini akidah Imam Syafi'i yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Iya. Bagi orang yang apa? Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Padahal ulama sepakat, orang yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah itu kafir, murtad, ya kan? Telah berlalu kita membaca sejumlah keterangan para ulama untuk itu. Tetapi Imam Syafi'i masih memberikan udzur, dan ini akidah, ini kaidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, para imam sejak salaf sampai khalaf, bahwa dia diberikan udzur dengan kejahilannya. Ya. Kemudian kata beliau, li'anna ilma dalika la yudraku bil aqli wala ar-riwayah wala ar-ru'yah wal fiqr wala yukfaru bil jahli biha ahadun illa ba'da intiha'il khabar ilaihi biha. Karena ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak bisa diketahui dengan akal, tidak bisa diketahui dengan penglihatan, tidak bisa diketahui dengan pikiran. Sebab itu la yukfaru bil jahl biha ahadun illa ba'da intiha'il khabari ilaihi biha. Tidak ada seorang pun yang dikafirkan kalau dia tidak tahu perkara ini karena kebodohannya, kecuali apabila telah sampai hujah kepada dia. Iya. Kecuali apabila telah sampai hujah kepadanya. Wa nathbutu sifati wa nanfi anha at-tashbih kama nafa subhanahu at-tashbiha an nafsihi. Dan kami menetapkan sifat-sifat Allah ini serta menafikan penyerupaan dari Allah sebagaimana Allah menafikan dari dirinya sendiri tentang penyerupaan itu, yaitu dalam firman-Nya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Antum paham kalimat Imam Syafi'i? Paham enggak? Hah?
Paham ya? Jadi Imam Syafi'i di sini yang dinukil ini mengatakan Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat. Orang yang mengingkarinya itu pasti kafir. Tapi kalau belum sampai hujah kepada dia, maka kita beri udzur karena belum sampai hujah. Artinya adanya udzur karena dia itu bodoh. Iya, begitu intinya. Maka ini menunjukkan tentang akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka ini juga sekalian sebagai nasihat kepada orang-orang yang mengaku sebagai Syafi'iyah, bahwa mereka harusnya merujuk kepada akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan Allah itu di langit. Iya. Sebab logikanya begini, seseorang dia berpindah dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain, itu berarti itu karena dia menganggap keyakinan yang dia tinggalkan itu keliru. Paham nggak? Atau kurang bagus. Misalnya nih, antum pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, antum anggap tempat yang antum tinggalkan itu kurang cocok, kurang pas, antum pindah itu pasti ke tempat yang lebih baik. Ya, begitu juga ketika antum memegang sebuah pendapat. Antum tinggalkan satu pendapat, memilih pendapat yang lain, itu karena antum menganggap pendapat yang lain lebih kuat. Begitu, paham ya? Nah, ketika orang-orang yang mengaku mereka bermadhab Syafi'i dalam masalah ibadah, mereka mengaku sebagai Syafi'iyah, ibadah, sholat, begini dan begitu dan begini, pembahasan fikihnya semua Syafi'iyah, niat ada karena Syafi'iyah, kunut karena Syafi'iyah, ini karena Syafi'iyah, begitu di akidah dia Asy'ariyah. Kita tanyakan kepada dia, antum pindah dari akidah Syafi'i kepada akidah Asy'ari, itu antum menganggap akidah Asy'ari lebih baik dari akidah Syafi'i atau gimana? Iya. Mafhum nggak? Paham nggak? Kalau dikatakan akidah Asy'ari lebih baik daripada Imam Asy-Syafi'i, maka itu kita taruh tangan di kepala dan sudah nggak usah debat, orang ini sedang mabuk. Ya, mafhum ya? Kalau dikatakan akidah Imam Syafi'i tentu lebih baik, maka kita katakan berarti Anda salah. Anda wajib untuk rujuk kepada apa? Akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Singkat aja. Mafhum ya, ikhwan? Nah, baik. Kemudian kita habiskan ucapan ini. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah, wa inna mahtajja Asy-Syafi'i rahimahullah 'ala al-mukhalifina fi qawlihim bi jawazi i'taqir raqabatil kafirah fil kaffarah bi hadzal khabar li'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawati 'ala arsyihi kama huwa mu'taqadul muslimina ahli sunnati wal jamaah salafihim wa khalafihim idh kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan la yaqulu bih. Al-Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan nas tadi itu terhadap sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menyelisihi, ya, yang menyelisihi pendapat beliau dalam ucapan mereka yang mengatakan bahwa bolehnya membebaskan budak kafir sebagai kafarat. Beliau membantah mereka, ya, bihadal khabar, dengan hadis yang tadi, nas Muawiyah yang tadi. Li'tikadihi, karena Imam Syafi'i itu sendiri berkeyakinan annallaha subhanahu fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawati ala arsy. Berkeyakinan bahwa Allah itu di atas makhluknya dan di atas langit yang 7, dan beliau beristiwa di arsy, sebagaimana keyakinannya budak yang dibebaskan itu. Kama huwa mu'taqadul muslimina ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana ini merupakan keyakinan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah salafihim wa khalafihim, baik yang salaf maupun yang khalaf. In kana rahimahullah, karena al-Imam Asy-Syafi'i la yarwi khabaran sahihan la yaqulu bih. Beliau tidak meriwayatkan satu berita yang sahih yang beliau tidak berpendapat dengannya. Itu tidak mungkin. Jadi kalau beliau meriwayatkan satu berita lalu beliau berpendapat dengan berita itu, kalau beliau meriwayatkan berita yang sahih, pasti beliau berpendapat dengan berita yang sahih. Maka Imam Asy-Syafi'i menganggap bahwa berita pertanyaan aina Allah, di mana Allah itu sahih, menunjukkan Allah itu di arsy, lalu beliau pasti berpendapat dengannya karena beliau meriwayatkan berita itu dan berita itu sahih. Paham maksudnya ya? Nah, demikian ikhwana fid din azza wa iyyakum.
Ilahuna naktafi bihadzal dars, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.